Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah bahasa Arab. Oke, sejarah bahasa Arab. Kita tahu bahwasanya bahasa Arab ini adalah salah satu bahasa di antara bahasa-bahasa lainnya, baik bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang asal-usulnya. Asal-usul bahasa Arab mula-mula muncul sebagai bagian dari kelompok bahasa Semit dan berkembang menjadi bahasa yang kaya dengan sejarah literatur. Nah, ini bahasanya dimulai ketika zamannya bangsa Semit dulu. Mungkin pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam, dan itu semua termasuk bahasa-bahasa yang berkembang sehingga banyak literaturnya. Dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, kemudian bangsa-bangsa lainnya itu. Kemudian bagaimana sih tentang perkembangannya? Perkembangan bahasa Arab klasik yang dikenal sebagai bahasa Al-Quran telah mengalami variasi dan perkembangan dari dialek hingga bahasa baku modern. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal dari bahasa halus, kalau misalnya kita bilang Indonesia, di Indonesia itu ada bahasa halus, ada bahasa kasar. Ibarat kata kalau misalnya di Mesir itu ada namanya Amiyah. Oke, Amiyah itu di Mesir. Kalau misalnya di Arab itu Fushah sebagai kelancaran. Kalau misalnya di Indonesia namanya bahasa Indonesia. Kalau misalnya orang di daerah Indonesia ada yang namanya bahasa daerahnya. Nah, Amiyah itu bahasa daerahnya. Bahkan di negara-negara lain, Lebanon, Tripoli, Libya, segala macam. Oke. Itu untuk perkembangan bahasanya. Bahasa Arab klasik yaitu bahasa Al-Quran, sehingga mengalami variasi dan perkembangan dari dialek daerah hingga bahasa baku. Kemudian dialek dan variasi. Nah, ini sangat penting nih. Bahasa Arab memiliki banyak dialek regional, satu sama lain beragam dalam lebih dari sekadar pengucapan, tetapi juga dalam kosakata dan penggunaan yang dipengaruhi oleh budaya lokal. Karena ini salah satu hal yang penting di mana sejarah bahasa Arab ini bisa kita ketahui dan bisa kita pelajari nantinya. Oke, sekarang bagaimana sih tentang alfabet Arab? Nah, alfabet Arab ini terdiri dari beberapa alfabet. Kalau misalnya di Indonesia ada namanya dari A sampai Z. Kemudian kalau misalnya bahasa Mandarin ada lagi sendiri. Kemudian ada bahasa Jerman ada sendiri. Nah, ini alfabet Arab. Alfabet Arab terdapat di dalamnya huruf Arab. Alfabet terdiri dari 28 huruf, di mana setiap huruf dapat memiliki bentuk yang berbeda tergantung pada posisinya dalam kata. Nah, entah itu A, B, T, sampai Ya nantinya. Itu ada perbedaannya sendiri. Wah. Kemudian pengucapannya. Mempelajari cara pengucapan huruf Arab sangat penting untuk perkembangan keterampilan berbahasa karena beberapa suara tidak ada dalam bahasa lain sehingga membutuhkan latihan khusus. Nah, ini contohnya sepertinya do, kemudian huruf so, kemudian huruf sa, nah itu dan lain sebagainya. Saufa itu ada lainnya. Dan ini termasuk hal kalau misalnya orang tidak lancar, maka dia perlu membutuhkan latihan khususnya. Itu akan tampil di mumarosa nantinya. Kemudian contoh huruf dan kata. Menggunakan huruf-huruf yang telah dipelajari, siswa dapat membuat kata-kata sederhana yang menarik dan mendasar untuk membangun kosakata mereka. Karena ini satu hal di mana kita bisa menyambungkan di dalam al-mufradat nantinya. Oke? Alhamdulillah, sekarang tadi kita sudah membahas tentang sejarah bahasa Arab dan juga alfabet Arab. Semoga bermanfaat.